Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Halimatu Syakdiah, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah membuka latihan kader utama sekaligus rapat pimpinan wilayah oleh pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Tujuan pelatihan adalah untuk melanjutkan penerus yang akan terjun langsung dengan kader-kader di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau PWIPNU Kalimantan Selatan menggelar latihan kader utama atau lakut sekaligus rapat pimpinan wilayah atau Rapimwil di Aula Kantor BKD PSDM Kabupaten Banjar. Pelatihan tersebut mengusung tema Andragogi Pelajar NU dalam merumuskan taktik dan strategi sebagai pelopor daya cipta dalam pembangunan Banua. Di hadapan 36 peserta, lakut dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah. Dalam sambutan tertulis Bupati Banjar yang disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengapresiasi pelaksanaan pelatihan kader yang diselenggarakan PWIPNU Kalimantan Selatan. Sebagai organisasi yang memiliki posisi strategis, keberadaan IPNU adalah wadah yang dapat melahirkan generasi terbaik di masa yang akan datang. Bupati berpesan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya, sehingga ilmu yang didapat bisa diterapkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua PWIPNU Kalimantan Selatan Muhammad HS mengatakan, latihan pengkaderan tingkat 3 IPNU kali ini diikuti Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan Ketua Bidang Kaderisasi yang dilaksanakan selama 4 hari dari 12 hingga 15 Mei 2022. Adapun tujuan pelatihan tersebut adalah untuk melanjutkan penerus yang akan terjun langsung dengan kader-kader di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan yang dinamakan pimpinan ranting. Peserta yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan ini sebanyak 186 orang, dan dalam tahap seleksi uji screening test yang lolos hanya berjumlah 36 orang. Diharapkan peserta selalu mengibarkan bendera IPNU di tingkatannya sampai ke pelosok bawah, sehingga dapat membentengi diri dari paham-paham di luar daripada NKRI. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada Bupati Banjar oleh Ketua PWIPNU Kalimantan Selatan, serta penyematan tanda pengenal secara simbolis kepada perwakilan peserta lakut dari beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris PWNU Kalimantan Selatan Beri Mahdian Furkon, Ketua PCNU Kabupaten Banjar Nuryadi Basri, perwakilan Polda Kalimantan Selatan Sarjiani, perwakilan Kodim 1006 Banjar Edi Supriyadi, Ketua Pelaksana Muhammad Sehlani, serta tamu undangan lainnya. Ini alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Banjar memberikan tempat kepada kegiatan IPNU yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan tempatnya tadi kan sudah disampaikan di BKD, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini anak-anak kita melaksanakan kegiatan pelatihan secara maksimal dan secara baik. Ikuti kegiatan pelatihan ini secara baik, kemudian begitu selesai pelatihan, tolong ilmu-ilmu yang didapat itu dapat diterapkan, dan mudah-mudahan kami berharap akan lahir pelajar-pelajar atau masa depan untuk Indonesia, bukan hanya kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan kita pada hari ini yaitu melaksanakan latihan kader utama. Ini adalah latihan pengkaderan kita tingkat 3-nya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi pada harapan kita pun juga yang mengikuti pada hari ini adalah para ketua cabang, sekretaris cabang, dan ketua bidang kaderisasinya. Dan kita mengadakan kegiatan ini untuk melanjutkan selanjutnya, karena para mereka pun juga lah yang akan terjun langsung dengan kader-kader yang di tingkatan kecamatan yang kita namakan PHC, dan di tingkatan desa atau kelurahan yang kita namakan pimpinan ranting.
Peserta yang diikuti ini berjumlah 36 orang, yang berawalnya waktu pendaftaran itu berjumlah 186 peserta, dan waktu uji screening test itu mengurang dan cuman sisa 36 yang lolos pada hari ini. Harapan kita kepada rekan-rekan dan para ketua cabang maupun rekan-rekan peserta yang mengikuti latihan kader utama ini, mudah-mudahan bisa selalu mengibarkan bendera IPNU di tingkatannya sampai ke pelosok bawah. Kita harus kibarkan terus bendera Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ini, dan juga kami sangat mengharapkan juga kepada rekan-rekan untuk membentengi yang hari ini sedang ramai dengan yang namanya paham-paham di luar daripada NKRI ini. Khairin Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Deputi Bidang Admin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso membuka acara apel siaga tim pendamping keluarga bergerak via Zoom meeting. Apel siaga ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat para pendamping keluarga dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan calon keluarga sebagai ikhtiar percepatan penurunan stunting di Indonesia. Deputi Bidang Admin BKKBN Pusat Sukaryo Teguh Santoso mengatakan, apel siaga tim pendamping keluarga Nusantara bergerak dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat kepada para pendamping keluarga dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin dan calon keluarga sebagai ikhtiar percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hal ini diungkapkannya saat apel siaga tim pendamping keluarga bergerak via Zoom meeting diikuti sebanyak 950 orang di alun-alun Subang, Jawa Barat. Juga diikuti 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk Siti Hamidah, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar di Komen Center Manis, Martapura. Ditambahkan Sukaryo, saat ini sudah terbentuk 200.000 tim pendamping keluarga atau sebanyak 600.000 personil dengan komposisi antara lain bidan, tim penggerak PKK, dan para kader KB yang selama ini berjuang mensukseskan kependudukan di Indonesia. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan program percepatan penurunan stunting ini selain mencegah anak lahir dengan resiko stunting, juga menata kependudukan tumbuh dengan baik guna menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Apel siaga ini juga sebagai momentum dimulainya kick-off kegiatan verifikasi dan validasi data keluarga yang berisiko stunting yang bersumber dari pendataan keluarga tahun 2021. Hendra Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo mengusung tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 digelar di halaman Pemkab Banjar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi diikuti peserta siswa SD, SMP, SMA sederajat, Satpol PP, dan ASN dengan busana adat Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 di halaman kantor Bupati Banjar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi diikuti peserta siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK, Satpol PP, dan ASN yang memakai pakaian adat Banjar. Adapun tema peringatan tahun ini adalah Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Wakil Bupati Banjar saat menyampaikan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim mengatakan, selama 2 tahun terakhir banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak hanya mampu melewati,
tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini, kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara jauh menyenangkan dan memerdekakan. Semua perubahan positif yang diusung bersama tidak hanya dirasakan oleh para orang tua dan guru, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Di akhir acara, diserahkan beberapa penghargaan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi kepada pihak sekolah, guru, dan murid berprestasi. Fahrizal Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Pemkab Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, lakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Banjar. Disambut Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman beserta stakeholder terkait. Kunjungan kerja tersebut terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai dan bagaimana pengelolaan keuangan di Pemkab Banjar. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Inspektur Kabupaten Banjar Kencanawati dan Kabak Organisasi Setda Banjar Anang Saleh beserta instansi terkait menerima kunjungan kerja dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan kerja tersebut terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar mengucapkan selamat datang kepada rombongan dan berharap dengan sharing ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat bermanfaat dan bisa diterapkan ke depannya. Untuk syarat pemberian TPP diantaranya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, kemudian permohonan persetujuan dari DPRD, dan juga pertimbangan persetujuan pemberian TPP dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, penerapan TPP di Kabupaten Banjar sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah. Adapun kriteria pemberian TPP diantaranya berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan tempat bertugas serta kelangkaan profesi. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Saleh mengatakan, salah satu tujuan studi banding ini adalah untuk menerapkan TPP secara efektif di Kabupaten Kota Waringin Timur, juga untuk mensejahterakan dan meningkatkan prestasi ASN. Kunjungan kami ke Kabupaten Banjar terkait dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Kami di sini pengelolanya memang sesuai arahan pimpinan kami selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang ada di tempat kami. Memang opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota Timur ini sudah yang 8 kali, Pak. Kami sudah menerima opini di IPT, wajar Pak, opini sudah menerima, sehingga kami berusaha untuk memperbaiki pengelolaan keuangan kami, dan salah satunya lah kami berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya lah kami melakukan pembelajaran pengelolaan keuangan maupun cara-cara peningkatan tambahan penghasilan pegawai di Kabupaten Banjar ini. Umar Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Desa Sungai Rangas Tengah menggelar Lomba Jukung Tradisional Banjar Gubernur Kalsel Cup 2022 di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat. Lomba jukung ini digelar dengan tujuan untuk melestarikan jukung tradisional yang hampir punah.
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Desa Sungai Rangas Tengah menggelar Lomba Jukung Tradisional Banjar Gubernur Kalsel Cup 2022 di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabiri Nur melalui Kepala Dispora Kalimantan Selatan Haji Hermansyah mengatakan, lomba jukung yang digelar memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu melestarikan jukung tradisional yang hampir punah. Keberadaan jukung sebagai alat transportasi tradisional makin ditinggalkan seiring makin pesatnya pertumbuhan alat transportasi darat. Padahal jukung merupakan ciri khas Banua Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki banyak sungai. Diharapkan dengan adanya lomba ini, keberadaan jukung dapat terangkat kembali sebagai alat transportasi tradisional yang murah dan ramah lingkungan. Lomba ini juga dijadikan agenda tahunan dan akan menjadi tempat latihan bagi atlet dayung Kalimantan Selatan. Ya, hari ini kegiatan Lomba Jukung Tradisional Gubernur Kalimantan Selatan Cup di Desa Sungai Rangas Tengah di Kalimantan Selatan ya, artinya Kalimantan Selatan. Ini event alhamdulillah ya bisa kita selenggarakan lagi. Ini kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dengan Desa Sungai Rangas Tengah. Ini bagaimana kita agar membangkitkan kembali gairah berolahraga, walaupun pandemi kan masih belum berakhir, tapi tetap kita laksanakan kegiatan ini. Kemudian ini juga mengangkat pariwisata daerah. Dan mudah-mudahan desa ini menjadi destinasi wisata khususnya untuk pengembangan budaya lokal kita, yaitu lomba jukung tradisional ini. Pak, ini dijadikan agenda tahunan? Ya, ini akan kita jadikan agenda tahunan. Kemudian ini kan lokasinya sangat bagus ini. Lokasinya bagus dan ini nanti akan menjadi tempat untuk latihan juga bagi atlet-atlet dayung Kalimantan Selatan. Nanti kita pusatkan di sini. Hal senada juga disampaikan pembakas setempat Muhammad Nur. Ia mengharapkan agenda seperti ini dapat terlaksana setiap tahunnya, dikarenakan antusias yang cukup tinggi dari penonton, peserta, dan masyarakat setempat karena dapat mengangkat perekonomian mereka. Harapan kita agenda seperti ini dilanjutkan lagi untuk tahun berikutnya karena antusias masyarakat, antusias penonton, baik peserta juga sangat senang dengan kegiatan ini karena mengangkat ekonomi masyarakat juga. Lomba jukung kategori 6 orang atau kayuh ba-6 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini diikuti sebanyak 56 peserta, berasal dari kota Banjarmasin, Basirih, Mandastana, Tabunganen, dan dari Nagara mewakili Desa Sungai Rangas Tengah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Halimatus Syadiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.